Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan teknologi las yang berjudul laser beam welding. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim atau kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ardi Hidayatullah, NIM 09161018, kemudian Didi Setiawan 09161028, Jumalia 09161041, M Yusuf Al Hafiz 09161051, Saragi Opchan 09161060, dan yang terakhir Yosi Mutia Nadayo 09161073. Baik, kita akan langsung masuk ke materi, yaitu laser beam welding. Laser beam welding ini sebenarnya hampir mirip dengan proses pengelasan sebelumnya, yaitu electron beam welding. Laser beam welding adalah proses pengelasan di mana penggabungan diperoleh dari energi yang terkonsentrasi tinggi. Sorotan cahaya sederap dipusatkan pada sambungan benda kerja. Karena berkas dapat difokuskan ke wilayah yang sangat kecil, sehingga memiliki kepadatan energi yang tinggi dan kemampuan penetrasi yang mendalam. Dalam buku ini juga menyebutkan karena menghasilkan lasan yang dalam dan sempit, laser beam welding biasanya digunakan untuk menyambungkan material yang tipis seperti komponen mikroelektronik, sehingga itu membutuhkan ketelitian dalam pengoperasiannya. Berikutnya saya akan menjelaskan gambaran umum atau proses bagaimana terjadinya laser beam welding. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya laser beam welding dengan sederhana. Sebelumnya ada komponen-komponen dari mesin tersebut yang mungkin harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu yang ini switch, tombol untuk menyalakannya. Di sini ada power supply, sumber energinya, kemudian ruby crystal tube. Ruby crystal tube itu yang ada bintik-bintik di dalam sini. Xenon flash lamp itu yang putih-putih, jadi dia kayak sejenis lampu yang mengelilingi si ruby crystal tube. Kemudian yang di sini adalah lensa dan benda kerja. Baik, saya akan menjelaskan prosesnya. Saat tombol switch ditekan atau dinyalakan, energi elektrikal dari power supply mengalir ke lampu flash xenon dan membuat lampu flash xenon menyala. Jadi dari sini ketika ditekan mengalirkan energi ke lampu flash xenon dan lampu flash xenon akan menyala. Sinar cahaya dari lampu direspon oleh ruby kristal dan merangsang atomnya. Dari rangsangan tersebut, sinar cahaya diperkuat dan dipancarkan sebagai radiasi. Jadi tadi ini atom yang dalam sini merespon, kemudian dia diperkuat dan pancarkan sebagai radiasi, itu ini yang merah-merah tebal ini. Pancaran radiasi dari ruby kristal inilah yang disebut laser. Ini yang namanya laser. Kemudian pancaran laser ini dipusatkan oleh lensa dan membuat laser terfokus ke permukaan benda kerja. Jadi tadi masih kayak gini, kemudian dia dipusatkan atau difokuskan oleh lensa yang ada di sini. Kemudian pada permukaan benda, konsentrasi energi cahaya berubah menjadi energi panas. Nah, panas ini kemudian menyebabkan permukaan material meleleh yang berkembang melalui permukaan oleh sebuah proses yang disebut konduktivitas permukaan. Mungkin itu saja. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem las karbon dioksida multi-kilowatt tersedia dengan kemampuan daya berkelanjutan. Sistem tersebut menghasilkan sinar inframerah yang dapat difokuskan untuk memberikan kepadatan daya sebesar 6,5 MW per inci atau 10 kW per mm persegi atau lebih besar. Daya terus-menerus menyediakan laser daya tinggi dengan kemampuan pengelasan penetrasi yang dalam. Meskipun LBW paling efektif untuk pengelasan autogenus, proses ini sesuai untuk penambahan logam pengisi, karena laser memungkinkan kontrol presisi yang cocok untuk lasan alur persegi.
Filler metal dapat digunakan dalam beberapa aplikasi. Las penetrasi yang dalam diproduksi dengan laser daya Hawk mirip dengan EBW, tetapi LBW menawarkan beberapa keuntungan, antara lain sinar laser mudah ditransmisikan melalui udara. Namun, benda kerja reaktif harus dilindungi dari udara terbuka oleh sel gas inert. S2. X-ray tidak dihasilkan oleh sinar. 3. Sinar laser dengan mudah dibentuk, diarahkan, dan fokus dengan optik relaktif, sehingga otomatis dan mudah. Kecenderungan spiking, spatter underbit, fusion tidak lengkap, dan porositas beetroot. Kekurangan dari EBW karena kepadatan daya sinar laser terfokus lebih rendah. Penjelasan selanjutnya yaitu pengelasan sinar laser telah berhasil digunakan untuk menggabung dengan berbagai macam logam dan paduan, termasuk paduan rendah dan baja tahan karat yang tidak menunjukkan pengerasan tinggi, paduan aluminium, timah, titanium, logam refraktori, dan paduan suhu tinggi. Dapat dilas tanpa porositas diperoleh dengan kekuatan tarik rata-rata yang setara dengan logam dasar. Beberapa perubahan dalam kekerasan dapat diantisipasi dalam paduan yang memiliki struktur mikro terkait dengan laju pendinginan. Karena lasan sinar laser biasanya melibatkan input energi rendah per satuan panjang lasan, laju pendinginan tinggi. Dalam banyak kasus, laju pendinginan tinggi ini menawarkan keuntungan besar, namun jika tidak diinginkan, laju pendinginan dapat diperlambat dengan pemanasan awal, atau efeknya diubah dengan logam las dendritik halus yang menghasilkan ketangguhan yang baik pada baja pengerasan rendah. Saya akan menjelaskan mengenai kinerja LBW CO2 pada beberapa variasi daya. Sebelumnya dapat diketahui bahwa kecepatan las tergantung pada komposisi dan ketebalan material, kompleksitas komponen, dan jenis maupun kekuatan laser itu sendiri, di mana keakuratan dalam kecepatan pengelasan sangat penting untuk mengontrol penetrasi sambungan yang tergantung pada jenis dan kekuatan laser serta material itu sendiri. Nah, contoh yang pertama, pada tingkat daya 5 kW dengan material baja karbon setebal 2,5 mm, kecepatan pengelasan lebih dari 150 in per menit atau 65 mm per detik. Dan material stainless steel dengan tebal 0,2 in atau 5 mm dengan kecepatan pengelasan sekitar 100 in per menit atau 42 mm per detik. Nah, dapat dikatakan kedua material ini memiliki kecepatan pengelasan kira-kira sebanding dengan daya. Kemudian contoh yang kedua, pada tingkat daya 10 kW, material aluminium dengan tebal 3/16 in atau 5 mm dapat dilas pada kecepatan sekitar 90 in per menit atau 38 mm per detik. Dan pada material titanium dengan tebal 3/16 in atau 5 mm dapat dilas pada kecepatan sekitar 135 in per menit atau 57 mm per detik. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa perbedaan material dengan tebal yang sama dapat dilas dengan kecepatan yang berbeda. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan pengelasan laser beam welding menggunakan dua variasi daya, yaitu variasi daya 5 kW dan 10 kW. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pengelasan laser beam welding menggunakan daya sebesar 15 kW. Jadi ini bisa dibaca saat penetrasi single phase maksimum sekitar 0,7 inch atau 18 mm telah dicapai dalam baja stainless tipe 304 pada tingkat daya 15 kW dan pada kecepatan 20 inch atau 20 inch per menit atau 8 mm per sekon. Jadi pada kecepatan pengelasan 20 inch per menit atau 8 mm per sekon dengan menggunakan material baja stainless tipe 304 didapatkan nilai penetrasi maksimum sebesar 0,7 inch atau 18 mm. Lalu yang kedua, dia menggunakan kecepatan pengelasan sebesar 60 inch per menit atau 25 mm per sekon dengan menggunakan
besar daya yang sama yaitu 15 kW. Itu didapatkannya nilai penetrasi masih lebih dari 0,6 inch atau 15 mm. Tetapi dengan menggunakan kecepatan 60 inch per menit atau 25 meter per sekon, zona fusi yang didapatkan itu mengalami kelebihan karena kurangnya input energi per unit panjang lasan akibat kecepatannya bertambah atau kecepatannya lebih. Selanjutnya, pengelasan beam welding telah dibentuk dalam baja tebal 1 inch atau 25 mm dengan teknik dual pass. Biasanya pada material 0,008 in atau 0,2 mm dilas pada kecepatan 3000 inch per menit atau 1270 mm per sekon dengan tingkat daya 6 kW. Industri untuk laser beam welding dengan CO2 telah dibangun dengan tingkat daya 25 kW. Jadi, pengelasan laser beam adalah proses pengelasan yang berkecepatan tinggi yang cocok untuk otomatisasi, tetapi memerlukan sambungan yang bagus. Peralatan pengelasan laser beam ini sangat mahal, berkisar antara 40 sampai 850 ribu dolar. Pengelasan ini biasanya diaplikasikan untuk high volume production atau pengelasan yang memerlukan karakteristik pengelasan yang unik dan reproduktabilitas. Pengelasan ini memerlukan efisiensi listrik dari peralatan LBW berkisar antara 8 sampai 15%. Meskipun peralatannya sangat canggih, peralatan ini dirancang untuk digunakan oleh operator mesin yang mungkin tidak memiliki skill welder manual. Untuk perawatan utama dari peralatannya sendiri harus ditangani oleh teknisi yang terlatih. Demikian presentasi tentang penjelasan mengenai laser beam welding. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.